Ya Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanil kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imran Bapak Ustadzul Hadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawasul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidaf'il baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa li jalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qudha'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini Allah catat akan penggugur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i. Di pertemuan sebelumnya dibahas wasunna izamatu nazri mahalli sujudi. Sunnah hukumnya ketika kita menjalankan sholat agar memandang tempat sujud kita. Idamatu nazri mahalli sujudi, sunnah memandang atau terus menerus memandang tempat sujud kita. Berarti melihat ketika kita sholat, memandang tempat sujud itu terus hingga sampai kita selesainya sholat. Kenapa demikian? Alasannya li'anna zalika aqrabu ilal khusyu', karena ketika melaksanakan sholat kita memandang tempat sujud itu bisa mendekatkan kita waktu sholat dalam kekhusyuan, sehingga mata ini nggak mandang kaligrafi, mata ini nggak mandang bacaan-bacaan, gambar-gambar yang lain, tapi yang dia pandang apa? Tempat sujudnya. Bagaimana kalau dia maaf-maaf nggak bisa melihat, buta misalnya, walau a'ma, walaupun nyatanya dia buta nggak bisa melihat, tetap sunnah memandang tempat sujud. Atau kebetulan dia lagi menjalankan haji dan umroh, misalnya Al-Imron jamaah semuanya berangkat umroh. Oh iya, jangan semuanya kalau gitu, paruh-paruh lah, semangat Bapak Amin. Ya ada 5 orang bulan ini, 5 orang bulan depan. Kalau berangkat semua tutup masjid, ngajinya pindah ternyata di Mekah. Walaupun kebetulan Allah berikan rizki kepada kita, kita bisa melaksanakan umroh atau menjalankan haji, sholat kita di depan Ka'bah, tetap waktu sholat sunnah mandang tempat sujud, makruh terus mandang Ka'bah. Karena beda lagi, Ka'bah itu arah atau kiblatnya kita saat sholat. Jadi tidak sampai kita yang dipandangnya Ka'bah terus, tidak. Tapi walaupun wa ingkana indal Ka'bah, walaupun dia sedang sholat di depan Ka'bah, tetap disunahkan di mazhab kita Imam Syafi'i jangan mandang Ka'bah tapi memandang tempat sujud. Kapan mandang Ka'bahnya? Beres sholat selesai. Atau au fi sholatil janazah, atau ketika kita sholat jenazah maka jangan dilihat jenazahnya. Ada jamaah atau keluarga kita meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nanti praktiknya bakal kita bahas ya, sekitar juz 3 akhir atau juz 4 awal. Nah, cuman nanti pas prakteknya yang penting siapkan aja siapa di sini yang mau jadi jenazahnya. Nah, yaudah. Kalau nggak Pak Yanto, Mas Joni ya udah siap. Nah, ketika melaksanakan sholat jenazah, sunnah tetap lihatlah tempat sujud, jangan dilihat jenazahnya. Tapi ada khilaf kata ulama, ada khilaf fikih, jangan aneh Pak, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan begini, wa ma law shalla ala janazah fa innahu yanzuru ilal mayyit.
Kalau di Ka'bah sholatnya jangan lihat Ka'bah, udah lihat fokus tempat sujud. Atau kecuali kalau misalnya dia sholat di depan jenazah, maka yang bagus sebagian ulama mengatakan fa innahu yanzuru ilal mayyit. Lihatlah jenazahnya. Kalau dia pakai apa? Kurung batang, dilihat kurung batangnya. Biar apa? Ketika kita melaksanakan sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah, timbul dalam hati kita, timbul dalam diri kita, kita pun nanti bakal demikian. Dibaringkan di depan imam, disolatkan kita. Apalagi yang meninggal misalnya keluarga kita, mungkin lebih muda daripada kita. Karena di antara ziarah kubur itu tujuannya apa? Tazkiratul lil maut, mengingatkan kita kepada kematian. Yang melembutkan hati itu bukan karena hafal Quran. Orang bisa lembut hatinya bukan karena dia dipanggil ustadz, kiai, ajengan, mama, atau dia hafal ribuan hadis. Tapi orang yang bakal lembut kolbunya sesungguhnya kata para ulama, dia yang tazkiratul lil maut, yang selalu ingat dengan kematian. Salah satu kita biar ingat kematian apa? Sering-sering memandang orang yang meninggal. Dan alhamdulillah kalau pemburu berkat pasti sering itu. Pemburu berkat insya Allah hati-hatinya lembut semua. Apalagi kalau pas di depannya itu buahnya gede-gede, semakin istiqomah dia. Tapi kalau pisangnya kecil di depan dia, nggak betah dia, bolak-balik keluar masuk aja. Bahkan selain daripada bolehnya melaksanakan sholat di depan jenazah yang dilihat yaitu jenazahnya, termasuk cuman nggak ada nih malau sholat khalfa zuhrin nabi panazruhu ila zuhri aula min nazrihi limaudi sujudi. Ulama mengecualikan kalau ada orang yang melaksanakan sholat, ternyata sholatnya itu di belakang punggungnya Nabi. Ada Nabi, cuman kita nggak ada. Ini Nabi, kita sholat di belakang Nabi. Panazruhu, melihat Nabi. Panazruhu ila zuhri, melihat punggung Nabi. Aula, lebih bagus. Min nazrihi limaudi sujudi, daripada dia memandang tempat sujud. Cuman nggak ada di sini. Kecuali ada orang yang ngaku-ngaku dia seorang nabi. Seperti siapa? Yang baru ada Solihin. Solihin di Jakarta Timur. Tukang organ padahal, tapi pengikutnya ada aja yang kayak begitu. Nah ini hati-hati kita. Maka sunnah terus pandang tempat sujud itu bisa mendekatkan diri dalam kehusuan, walaupun dia tidak bisa melihat, buta, walaupun dia sholat di depan Ka'bah, au fi zulmah, atau sholat dalam keadaan gelap. Dia sholatnya di rumah tengah malam, kebetulan mati lampu. Jangan karena mentang-mentang ini gelap gulita, bapak bisa bebas mandang mata ke atas, ke kanan, ke kiri. Allah itu melihat dengan basor. Allah melihat bukan dengan mata. Kalau kita melihat dengan mata, terhijab dengan tembok, nggak bisa melihat. Gelap gulita, nggak bisa melihat. Tapi Allah melihatnya dengan basor. Karena Allah melihat dengan basor, ada cahaya atau tak ada cahaya, atau tertutup dengan tembok, terhijab dengan hal apapun, Allah tetap melihat kepada kita. Maka walaupun gelap gulita, kebetulan tengah malam mati lampu, tetap memandang tempat sujud. Dan juga sunnah ayak surah nazarahu ila musabbahatihi inda rabbihah. Ketika memandang tempat sujud, kitanya lagi tahiyat. Apakah tahiyat awal yang hukumnya sunnah abad, atau tahiyat akhir yang hukumnya rukun? Bapak sunnah nanti yang tadinya mandang tempat sujud robah. Kemana robahnya? Ala musabbihatihi, kepada musabbihah. Nah ini musabbihah itu telunjuk. Misal bapak lagi tahiyat awal, yang tadinya lihat tempat sujud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh,
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha, baru asyhadu an la ilaha illallah. Nadru itu melirik. Mata yang tadinya melihat tempat sujud, belokan lirik kepada telunjuk. Sunnah itu. Jangan terus tempat sujud. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang penting melirik, bukan makna ro'a. Kalau ro'a robah melihat dia. Kadang masih ada orang yang bukan makna melirik tapi makna melihat. Akhirnya robah kepalanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dilihatin aja terus. Tetap kepalanya kepada tempat sujud, tapi matanya melirik kepada telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai selesainya tahiyat yang disebut intahagoyah. Nah, intahagoyah itu mengakhirkan telunjuk semula. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Beres tuh misalnya sampai situ, tutup. Masihid dajjal, tutup, barulah salam. Jangan masih begini. Kalau masih begini sampai salam, assalamualaikum, masih tetap sah sholatnya, tapi sunnah hilang, maka hukumnya makruh. Jadi intahagoya itu menyelesaikan tahiyat, bukan menyelesaikan sholat. Selesainya tahiyat, kembalikan kepada semula. Hamidum majid atau masihid dajjal, tutup, baru kembali memandang tempat sujud, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bagi yang mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab imam lain, khawatir Bapak melihat, mungkin sebagian ada yang pakai di kita, seperti mazhabnya mazhab Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit. Imam Hanafi Nu'man bin Sabit itu sekali doang naik. Isbat Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai begitu. Kalau mazhabnya Imam Maliki, dari awal sampai akhir udah bergerak. Atahiyatul mubarakatuh salawat. Ada yang gitu ya? Nah, jangan aneh, jangan udah ngaji fikih kata Bapak itu aliran sesat itu. Enggak, memang ini dipakai oleh Malikiyah. Yang penting jangan yang robah itu apa? Telapak. Kalau telapak yang robah, telapak tangan 3 kali gerakan batal. Atahiyat. Nah ini tangan nih. Yang merubahnya apa? Telapak tangannya, bukan jarinya. Jari itu juj tangan. Kalau tangan juj badan. Sehingga kalau gerak sama aja dia dengan mengangkat tangan. 3 kali berubah dalam satu rukun, batal sholatnya. Tapi kalau hanya jarinya saja, tak masalah. Sama kayak orang ketika sholat, matanya bergerak terus. Apa namanya? Atau misalnya telinganya ada yang gerak-gerak, nah, itu nggak membatalkan karena juz daripada wajah, mata juz daripada wajah. Tapi kalau yang geraknya kepalanya, misalnya baca Fatihah atau baca surat Bismillah, terus aja bergerak, ya kan kecuali penyakit. Kalau bukan penyakit bisa membatalkan. Dari mana tahunya itu penyakit? Ketika dia sholat, Bapak cek, pegang kepalanya. Kalau Bapak ikut gerak juga, itu berarti penyakit dia. Kalau penyakit, ya tak masalah. Itu contoh. Sama kayak kakinya nggak bisa diem. Ada imam kayak begitu. Kadang makmum jadi timbul buruk sangka. Kenapa imam itu kakinya nggak bisa diem? Padahal ketika dia duduk juga kakinya nggak bisa diem. Sarapnya itu. Sehingga kalau dia menjalankan sholat demikian, atau mungkin kepalanya terus aja kayak begini, wah batal. Memang dalam fikih kepalanya dia bergerak-gerak membatalkan. Dalam satu rukun, tangannya bergerak-gerak kayak misalnya dia garuk-garuk 1, 2, 3 bisa membatalkan sholat di mazhab kita, kecuali yang bergerak jarinya, karena jari merupakan juz tangan, kalau tangan merupakan juz badan, sehingga dihitung sebagai gerakan. Jelas?
Kalau goyang bagaimana? Tidak wajib tumaninah kecuali kapan tumaninah wajib? Saat ruku, saat i'tidal, saat duduk di antara dua sujud, saat sujud. Hanya 4. Di luar itu nggak perlu. Kayak berdiri, ini nggak wajib tumaninah. Ada orang sholat gerak aja dia, gitu kan? Batal nggak? Nggak batal, karena nggak wajib tumaninah. Kecuali geraknya sampai dadanya robah. Nah ini beda Pak, sampai gini aja dia gerak. Tapi kalau hanya sekedar, iya. Nah ini gak masalah, mungkin kesemutan. Ternyata imamnya karena masjidnya Al Imron, dia baca surah Al Imron Pak. Makanya bapak masjidnya ganti dengan Al Ikhlas, biar yang dibacanya kulhu itu. Akhirnya dibaca surah Al Imron sama dia. Al Imron 200 ayat Pak. Akhirnya sholatnya, aduh, gini aja, gini lagi. Nah ini nggak membatalkan. Tapi kalau bergerak itu saat ruku baru subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Mentang-mentang zikir dia ikut goyang, batal. Kenapa batal? Ruku wajib tumaninah, i'tidal wajib tumaninah. Nggak boleh i'tidal tangannya gerak mulu. Rabbana lakal hamdu minas samawati sita min syai'in ba'du. Allahu akbar, batal. Tapi harus diam. I'tidal harus diam, ruku harus diam, sujud harus diam, termasuk duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibuni. Kalau dia masih garuk-garuk atau nggak bisa diam dia sampai dia kembali melaksanakan sujud kedua, itu pun dia tidak tumaninah. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu istiqra'ul a'dha biqadri subhanallah. Tetapkan anggota seukuran subhanallah. Subhanallah sebentar. Jelas? Cukup? Kalau imam terus makmumnya gimana Ustaz? Imamnya termasuk gimana? Hukumnya gimana? Kenapa imamnya? Imamnya kan goyang terus. Makmumnya nggak tahu hukumnya gimana. Sah apa enggak? Bagi si makmum tak masalah. Karena bergerak dalam berdiri bukan tumaninah dalam berdiri bukan rukun. Sehingga makmum walaupun imam sengaja mungkin dia pegel, mungkin dia pusing. Pusing nih. Kenapa pusing? Udah nggak makan 3 hari misalnya. Lapar dia. Akhirnya lagi salat keleyengan dia. Kan gitu. Salat dia jadi imam karena dia pusing, bahkan imamnya nyender, tak masalah. Imam langsung duduk, tak masalah. Jangan akhirnya imam pusing gak kuat, akhirnya nggak boleh goyang, jatuh dia. Kalau dia jatuh kan berabe Pak. Maka ketika misalnya bapak jadi imam, kebetulan pusing, mungkin karena angin, kalau nggak kuat dengan digerak, karena memang nggak wajib tumaninah. Jadi walaupun memang keadaannya dalam sholat dia nggak bisa diam gerak, itu nggak menjadikan sebab batal. Tapi kalau pusing, langsunglah duduk boleh. Makmumnya berdiri, qiyam, imamnya duduk, qaidun disebutnya. Boleh, boleh. Imamnya yang duduk, makmumnya yang berdiri, tetap berjamaahnya sah. Yang penting, makmum kalau lihat imam saat rukunya gerak-gerak, padahal dia nggak sakit, barulah muparokoh. Atau tahu ketika imam, sami'allahu liman hamidah, tangannya nggak diam-diam, terus aja bergerak tangannya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wasaid. Allah tahu ini bahwa imam meninggalkan rukun, maka si makmum mufaroqoh, pisah daripada imam. Tapi kalau berdiri nggak masalah, asal dadanya tetap menghadap kiblat. Jelas? Nah itu. Bagaimana kalau lagi sholat merem? Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan tagmidu ainaihi, memejamkan kedua mata orang yang sholat, illam yakhab dororo, kalau dia tidak takut timbulnya bahaya. Jadi sholat merem silahkan. Tujuannya merem apa? Kalau bapak dengan merem bisa menghasilkan khusyuk, maka merem tidak dimakruhkan. Yang penting jangan memejamkan mata saat sujud.
Karena disunahkan saat sujud itu mata melek saat sujud, apalagi subuh Pak, bahaya dia. Pagi sujud malah merem, bablas di akhir, bangun-bangun sore, ngeri amat. Kayak kita nih di masjid beda sama dulu. Kalau dulu nggak ada tembok kayak begini, maka Abu Bakar Siddiq ketika melaksanakan sholat lewat ular, diambil kayu, diusir ular, dibuang ular. Ini jadikan bukti Abu Bakar Siddiq melihat ular, tandanya apa? Sholatnya nggak merem, sholatnya berarti melek. Apalagi sholat seperti kondisi kita lagi di hutan. Kebetulan kita lagi camping misalnya, tadabur alam, Al-Imron mau melaksanakan studi tour, naik gunung. Gunung mana? Gunung Sahari. Datang ke Gunung Sahari yang ketinggiannya mencapai 5.000 mPl. Akhirnya sholat di situ. Cuman kan kita nggak tahu di situ ternyata ada hewan buas, maka jangan sampai merem. Bahkan merem itu makruh di situ, karena khawatir ketika dia merem lagi sholat, ada macan di depannya, sudah ngangkat tangannya, dia baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Berarti udah siap-siap makan dia. Tapi kalau kayak di masjid begini, merem tak masalah, insya Allah aman, nggak bakal ada ular lewat, kecuali bapaknya lagi ngantuk, berdiri aja gini sambil nyender. Ternyata pas melek udah nggak ada orang di sini. Jangan kalau begitu. Nah itu. Dan juga yukrohu, dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Dimakruhkan lil musolli, bagi orang yang sholat, az-zakaro, apakah dia laki-laki, wa ghairahu, atau dia selain laki-laki, perempuan, termasuk khunsa. Siapa khunsa? Banci. Khunsa itu dia yang memiliki kelamin ganda. Maka yang memiliki kelamin ganda di kita aman ya, aman di kita. Maka dia yang memiliki kelamin ganda namanya khunsa. Itu isi dari kalimat goirohu. Makruh bagi laki-laki yang sholat, termasuk bagi perempuan, termasuk bagi khunsa yang punya alat kelamin ganda. Terus gimana orang yang punya kelamin ganda? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Dilihat saat kencingnya. Kalau kencing yang keluar itu dari kemaluan laki-laki, maka hukumi laki-laki. Kalau kencing itu keluar dari kemaluan perempuan, maka hukumi perempuan. Sholatnya kalau laki-laki, peci, sarung, koko. Sholatnya kalau perempuan, ya mukena. Jadi dilihat dari kencingnya. Dan bapak pasti mau nanya, gimana kalau keluar dua-duanya? Gitu kan? Kalau keluar dua-duanya, lihat dari tobiatnya. Ternyata ditanya sama bapaknya, kamu kan lahir kemaluanmu ada dua, kencingmu di mana? Yang cowok mah laki berarti. Kalau ditanya kencingmu di mana? Yang cewek mah, berarti perempuan. Kalau ditanya lagi kencingmu di mana? Dua-duanya keluar. Kalau dua-duanya keluar, lihat tobiatnya. Kalau tabiatnya dia wataknya lebih cenderung kepada laki-laki, senangnya main bola, senangnya dia ngopi nongkrong. Kecuali kalau dia senangnya apa? Beli boneka, pakai rok, berarti memang wataknya perempuan. Bukan yang sekarang, awas. Kalau yang sekarang memang dia laki-laki. Cuman ketika malam berubah jadi perempuan. Nah itu kalau yang sekarang. Nah bagi dia yang sholat, baik laki-laki, perempuan ataupun khunsa, makruh tarku syai'in min sunani sholat. Dia makruh meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Seperti apa sunnah-sunnah sholat? Semuanya. Baik sunnah sholat yang hukumnya sunnah mu'akkad. Apa contohnya? Sunnah mu'akkad. Contohnya seperti nempelin hidung saat sujud, makruh. Sunnah mu'akkad contohnya seperti baca ta'awud di rokaat 1
atau setelah baca iftitah jangan tinggalkan baca ta'awud. Itu ta'awud hukumnya sunnah muakkad, hanya sekali. Ta'awud setelah baca surat, ta'awud rakaat 2, rakaat ketiga dan selanjutnya itu sunnah hayat. Termasuk yang hukumnya sunnah ab'ad, makruh ditinggalkan. Kunut makruh. Termasuk duduk di tahiyat awal ditinggalkan, makruh, tapi tidak membatalkan terhadap sholat. Atau yang hukumnya sunnah hayat, banyak hukum sunnah hayat. Intinya ulama saluran mazhab Imam Syafi'i, makruh itu dibagi. Pertama, ada makruh dalam praktek. Kedua, ada makruh bil qiraah dalam bacaan. Ketiga, ada makruh bimal busah dalam pakaian yang dia pakai. Keempat, ada makruh bil mahaliyah dalam tempat. Kalau dalam sholat, makruh dalam praktek. Contohnya apa? Makruh dalam praktek. Ayo, siapa yang bisa? Contoh seperti ngangkat tangan di luar dari takbir, kemudian ruku, i'tidal dan duduk, dan selepas tahiyat awal. Ngangkat tangan itu kan sunnahnya 4, gitu kan? Masih ingat? 1, kita ambil lagi duduk dulu. Selesai tahiyat awal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, naik. Sunnah angkat tangannya. Allahu Akbar. 2, saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunnah. Wa wad'ul yadain fawqa surati tahta sadrihi, sunnah. Idza kabaron nabi rafa yadahi ila mankibih, Nabi melaksanakan takbir ila mankibih. Di sini. Maka kalau ada yang takbirnya di sini, ada riwayatnya. Allahu Akbar. Idza kabaron nabi rafa yadayhi la uduneh, Nabi kalau takbir ngangkat sampai kedua telinga. Di sini ada 1, 2. Terserah bapakmu yang mana. Saya yang sini aja deh. Nah, di mazhab kita ada pantasnya di sini bagi laki-laki. Ada pantasnya ihtimal di sini bagi perempuan. Karena perempuan keteknya ditutup, laki-laki keteknya dibuka. Nah, bapak kalau takbir buka ketiaknya. Tapi jangan terlalu buka. Bisa berantem nanti sama makmum yang di samping. Hanya 2. Nah, saat takbir angkat tangan. Waktu ruku pun sama, takbirnya sama. Jangan nanti bapak lagi takbir bagus, Allahu Akbar, bagus. Giliran ruku, lakum dinukum waliyadin. Ada kan yang begitu? Mau kagak-kagak. Itu makruh dalam praktek. Maka mau ruku pun sama, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. 2 ya? 3 kan? Terakhir, sami Allahu liman hamidah. Hanya 4. Nah, makruh kalau baru rakaat 1 menuju 2, ini mau rakaat 2 nih. Tabibi warhamni wajibuni warfani wajuknya dini wa afini wafani. Sujud dia. Ketika sujud mau naik rakaat 2, naiklah dia rakaat kedua, diangkat tangannya, makruh. Maka yang bagus ketika rakaat kedua tangan jangan diangkat, Allahu Akbar. Nah, udah langsung aja. Bahkan kalau diangkat sama bapak, ini masuknya gerakan. Artinya apa? Kalau misalnya yang tidak disunahkan malah diangkat, pertama makruh dan masuknya gerakan. Artinya kalau misalnya naik dari rakaat 1 menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, tangannya malah diangkat padahal tidak disunahkan. Bapak sudah ngambil 2 gerakan dalam 1 rukun, tinggal 1 gerakan lagi. Kalau Allahu Akbar nggak lama bapak garuk-garuk masih berdiri, batal sholat. Kenapa batal sholat? 1, 2, ketiga garuk dia. Maka itu 3 gerakan dalam 1 rukun membatalkan sholat, karena tidak disunahkan di rakaat yang kedua untuk mengangkat tangannya. Karena sunnah mengangkat tangan itu saat takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku namanya i'tidal, dan juga setelah selesai tahiyat awal. Jelas? Nah, itu makruh.
Ada lagi dalam qiraah, bacaan. Atau makruh sama makruh nih, seperti dalam praktek itu apa? Kemarin duduk iftiros itu menduduki kaki yang kiri. Nah, ini iftiros. Makruh kalau dia sholat duduknya begini. Ini bukan iftiros tapi sah, Pak. Yang duduknya begini sah. Yang bagus bagaimana? Inilah satu saja iftiros. Mau begini silakan. Yang bagus ya begini. Nah, ini tuh dihadapkan ke kiblat semua. Kalau sehat, sakit Ustaz, udah begini aja. Tapi asal jangan begini ya Pak ya. Jangan kalau begini, kira-kira amat. Yang penting kan kakinya Ustaz satu, ya tetap nggak boleh. Libun itu namanya main-main dalam sholat. Nah, udah gini aja. Tapi jangan begini. Walaupun sah, Rabbi birli warhamni wajibuni warfani wat, sah sholat kayak begini, tapi prakteknya makruh. Atau misalnya dia lupa, ini tahiyat awal, duduknya malah tawarruk. Ini kan duduk tahiyat akhir, gitu. Sedangkan dia di tahiyat awal, makruh kalau nggak dirobah. Disebutlah makruh dalam praktek kaifiyah. Gimana robahnya? Tuh. Nah, gitu. Itu yang paling utama, biar nggak masuk dalam makruh kaifiyah tadi. Jelas? Ada lagi makruh dalam kiroah. Apa kiroah? Bacaan. Seperti nggak baca iftitah. Kalau misalnya waktu mepet atau imam lagi baca surat, tapi masih pertengahan. Wala antum abiduna ma a'bud. Bapak masih bisa baca iftitah, tapi bacalah iftitah yang pendek, jangan yang panjang. Kalau yang panjang kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bughatan wa asila sampai wa anna minal muslimin. Yang pendek mana? Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib. Barulah baca Fatihah. Kalau imam masih ada di tengah-tengah surat, bapak datangnya telat. Kalau ditinggalkan iftitahnya, ditinggalkan Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, makruh hukumnya. Termasuk makruh ninggalin surat. Ada orang sholatnya dohor, rokaat 1 cuma Fatihah doang, rokaat kedua Fatihah doang, rokaat ketiga Fatihah, keempat Fatihah, tak lama salam. Pertanyaannya, sholatnya sah nggak? Kenapa sah? Dia nggak baca surat. Sebab hukum surat sunnah. Nama sunnahnya sunnah hayat. Tapi jangan begini, jangan karena ini dalilnya sah, akhirnya udahlah biar cepat. Justru ngaji itu biar rapi, baca surat oleh kita, walaupun yang pendek 3 ayat, minimal baca surat itu 3 ayat. Mau di surat Al-Baqarah baca 3 ayat, yang penting masih dalam satu surat. Jangan sampai 3 ayat bapak nyomot-nyomot biar cepat. Yasin, Alif Lam Mim, Toha, wih mantep amat. Allahu Akbar. Nggak boleh, itu libun, berarti main-main dia dalam sholat. Kecuali kalau lupa. Ada orang yang lupa? Ada. Saya juga sering lupa. Baca surat, misalnya baca surat apa? At-Takasur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Lupa dia. Apa maksudnya? Alhaakumut takasur. Makmum harus nyerang. Makmum jangan diem. Ini makmum biarin. Ini makmum haram jadah yang begini. Serang imamnya. Hatta zurtumul maqabir. Imam kalau agak lama lupa, balikin lagi biar paham. Ada imam itu memang mungkin lagi napas. Alhaakumut takasur. Mungkin lagi napas main serang-serang aja. Hatta zurtumul maqabir. Gua juga tahu lu. Akhirnya kan nggak beres tuh sholatnya begitu. Maka kalau kira-kira lupa, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur.
Makmumnya nggak ada yang tahu juga, robah Pak, ganti. Jangan dibatalin sholatnya, kurang ajar lu, nggak ada yang ngasih tahu, ya. Ganti aja, wal asr. Lupa lagi aja tuh, wal asr. Udah ganti lagi, wailul likulli humazatil lumazah. Udah 3 kali, udah cukup, langsung ruku aja. Jangan Bapak maksain, kayaknya memang nggak hafal dia itu semuanya. Dibaca satu aja. Tapi yang bagus, makmum tanbih, memberikan kabar kepada imam. Bahkan kalau dalam Fatihah wajib. Dosa makmum kalau dalam Fatihah imam ada yang lupa, dibiarin aja. Maka Fatihah itu wajib hafal semuanya. Beda dengan surat-surat yang lain. Misalnya imamnya lupa dia baca Fatihahnya, bisa aja Pak, mungkin dianya lagi ngeblank, bingung. Termasuk yang biasa lebih ngeblank itu kalau lagi bokeh Pak. Wah itu bener, ngeblank aja dia lagi sholat juga, udah agak nyaman itu. Baca Fatihah aja sampai lupa. Yang parah lagi ada yang baca Fatihah sampai 2 kali. Sampai 2 kali ada. Pas kejadian tarawih ini, udah mah cepet dia. Wala antum a'biduna ma'bud wala na'budu ma'batum lakum dinukum waladdallin. Akhirnya amin, anak kecil namanya juga. Akhirnya beres sholat nanya, Ustaz, aduh gimana nih Ustaz, apanya yang gimana? Saya tadi baca kuliah nyambung kok ke waladdallin Ustaz. Batal nggak sholat saya? Nggak batal selama tidak disengaja, kecuali memang disengaja. Nah, membaca menghilangkan makruh qiraah seperti meninggalkan baca iftitah, termasuk meninggalkan baca surat, itu makruh walaupun memang tidak wajib. Baca Robbi firli warhamni wajibuni dipotong karena lagi taraweh, Robbi firli atau Robbi firli warhamni wajibuni, Allahu Akbar, nggak sampai selesai. 8 doa itu luar biasa. Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni berikan aku rahmat, wajibuni tutup aib-aibku, warfa'ni tinggikan derajatku, warzukni berikan aku kekayaan, wahdini berikan aku petunjuk, wa'afini sehatkan aku, wa'fu anni maafkan aku. Itu yang bagus, santai kita. Termasuk mana? Makruh dalam qiraah hanya yang diambil yang wajib saat tahiyat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah sah, andaikan ketika tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung dia salam, sholatnya tetap sah. Atau mau ambil wakilah tambah wa ala ali aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, sholatnya sah. Tapi dia ninggalin sholawat Ibrahimiyah, dia ninggalin doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabinar, itu meninggalkannya dalam sholat hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena hukum membaca doa pada tahiyat akhir sunnah. Setiap sunnah ditinggalkan masuk hukum baru, yaitu makruh. Jelas? Kenapa? Yang tadi Allahumma ba'id baini. Oh, berarti biasanya Allahu Akbar kabiro. Berarti harus dihafalin. Jangan nanti gimana Ustaz? Saya kan nggak hafal itu. Boleh nggak yang Allahu Akbar kabiro dipendekin? Allahu Akbar kabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Itu memang lagi kondisi sholat kita leluasa. Sholat leluasa sebenarnya yang kewarid yang itu Allahu Akbar kabiro nggak kewarid. Nabi nggak baca Pak. Nabi itu nggak baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Dari mana? Riwayat Ibnu Umar. Nabi melaksanakan sholat, ketika Nabi melaksanakan sholat ada sahabat iftitahnya baca itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Itu Nabi beres sholat ngomong, hei sahabat kami, siapa tadi yang waktu sholat kau baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro? Siapa itu? Diam para sahabat. Ayo jujurlah, siapa yang baca? Ada sahabat berdiri, saya ya Rasul, sayalah yang baca itu.
Ketika kau baca itu Allahu Akbar kabiro, itu pintu-pintu langit terbuka oleh Allah. Nah, dari situ kata sahabat, ketika Nabi bilang demikian, Allahu Akbar kabiro tak pernah kutinggalkan. Dibaca sama kita. Kalau Nabi yang pendek, Allahumma ba'id baini, ada berapa tuh? Ada 6 apa ada 5? Cuman yang paling pendek itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Tapi kalau misalnya nggak hafal, kebetulan Bapak bisa satu napas cepat, boleh. Allahu Akbar kabiro, cuman jangan digabung sama Fatihah. Artinya tengah-tengah habis napas ngelayap dia. Paling pendek itu. Cukup. Ada lagi? Ayo. Pada setelah gila yang untuk sujud belum oh, mau sujud. Saya udah itidal. Lalu ketika melaksanakan sujud, tangan dulu apa lutut dulu? Imam Syafi'i lutut, sepakat semua. Imam Syafi'i lutut. Tapi saya sering lihat yang tangan dulu Hanafi, Nu'man bin Sabit. Riwayatnya yang unta itu tuh. Ya, misal ada 2 nih Pak, cuman di kitab pakainya itu yang mu'tamad. Sami Allah liman hamidah, sayin ba'du, lutut dulu. Allah. Udah lutut, barulah tangan. Udah tangan, barulah kepala. Jidat bareng dengan jabhah bareng dengan hidung. Ada yang tangan dulu. Mazhab Hanafi. Sayin ba'du, Allah. Baru lutut, baru kepala. Bagaimana kalau di mazhab Imam Syafi'i dipakai? Kenapa? Lututnya sakit. Lututnya dia sakit. Jadi kalau dia langsung lutut dulu, aduh, jadi sakit. Apakah makruh? Tidak. Maka boleh bagi dia pakai tangan dulu baru lutut. Tak masalah dan tidak makruh itu. Cuman yang mu'tamad di kita lutut dulu, tangan baru jabhah, kening. Mazhab Hanafi tangan, lutut, jabhah. Yang nggak boleh itu bahkan haram, kening dulu. Dan Bapak jangan suruh saya buat praktekin, kira-kira amat Pak. Nah kalau kening dulu nggak boleh. Sain ba'du, kebayang Pak. Insya Allah yang muda-muda perban semua lah. Kalau yang udah sepuh-sepuh bipak Pak, karet bipak itu. Jadi di kita yang bagus lutut baru tangan. Kalau melihat ada yang tangan dulu, bisa berarti mungkin dia lagi sakit. Tak masalah. Yang penting 2 itu riwayatnya ada. Jelas? Cukup? Nah. Ayo. Pakai lupa Ustaz bacanya tanya apa itu merupakan batal Lagi sujud lupa, berarti duduk di antara 2 sujud. Orang yang duduk di antara 2 sujud tidak baca Rabbik firli aja, nggak baca Rabbik firli, dia lagi sujud bangun nggak baca Rabbik firli, sengaja diam aja. Yang penting tumaninah, yang wajib itu tumaninahnya. Andaikan dia nggak baca Rabbik firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wadin, nggak baca, cuman diem aja, baru dia menjalankan sujud kembali, sholatnya tetap sah tapi makruh. Ini mah lupa Ustaz. Kenapa lupa? Ya biasa tadi lah ngelamun. Emang sholat kita kan kayak begitu, badan doang yang menghadap ke kiblat, hatinya gentayangan kita. Akhirnya ketika beres sujud pertama, bangun bukannya baca Rabbik firli, at-tahiyatul mubarakat. Kata imam, Allahu Akbar. Berarti baru duduk di antara 2 sujud, ikutin lagi menjalankan sujud. Bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah, karena baca Rabbik firli warhamni bukan rukun, itu sunnah. Nama sunnahnya sunnah hayat, tidak membatalkan. Ada makruh namanya makruh malbusah yang dipakai. Gimana makruh yang dipakai? Maaf, emang kayak begini hukumnya. Seperti sholat terlihat siku, makruh sebenarnya Pak. Maka yang bagus sholat itu menutup siku. Yang bagus demikian. Atau lengannya panjang, akhirnya sama dia digulung, makruh ini.
lengannya panjang sama dia digulung. Yang bagus udah. Itu biasanya kepanjangan. Kalau mau sebenarnya lengan itu ketika memakai baju itu yang bagus, lengannya itu kodok sibrin, 1 jengkal. Kenapa 1 jengkal? Enaknya kalau kodok sibrin 1 jengkal, ketika wudhu nggak perlu dia buka baju. Dan itulah pakaian Imam Syafi'i, kodok sibrin 1 jengkal. Cuman kalau dipakai di kita, wajah-wajah bapak mencurigakan sih. Akhirnya dipakai buat ngumpetin berkat. Berkat datang, masuk. Perasaan orang yang hadir ada 40, tapi kok berkatnya habis 120. Ternyata diumpetin sama dia 2. Itu makruh. Nampak siku. Atau mahaliyah tempatnya. Seperti mana makruh tempatnya? Seperti sholat di depannya ada najis atau ada mutanajis, makruh. Karpet itu karpet kena kotoran kucing, digulung lalu disimpan di depan, kita sholat menghadap karpet yang mutanajis, makruh. Yang bagus apa? Jangan menghadap daripada najis, apalagi mutanajis, apalagi sampai najis, kecuali datangnya a'rod. Apa datang a'rod? Lagi sholat, kucing datang, jengkel kucing ke dia. Akhirnya bagaimana? Ketika dia sholat, berak di depan dia. Berarti sholat menghadap najis. Datangnya najis, a'rod, baru setelah ketika dia menjalankan sholat. Nah ini tidak makruh hukumnya. Nah ini beberapa makna kemakruhan dalam menjalankan sholat. Ada makruh dalam kaifiat praktek, ada makruh fil qiraah bacaan, ada makruh fi malbusah yang dia pakai, ada makruh fi mahaliyah, termasuk wa nahwiha, seumpama sholat. Berarti makruh dalam wudu ada prakteknya, ada bacaannya, ada pakaiannya, ada tempatnya. Gimana kalau misalnya wudu, saya wudunya telanjang, hukumnya? Atau saya mandi besar, mandi besarnya telanjang, bagaimana hukumnya? Itu pun ada kemakruhan dari yang 4 tadi. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ini sadatina rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.